Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Suryani. Di sini saya akan refleksi tentang hasil kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya berasal dari Provinsi Jambi, asal sekolah SMP 1 Sarolangun. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan, saya seorang calon guru penggerak angkatan 10. Fasilitator saya Ibu Rusia SPD, MPD, PP saya Pedi Zamanto. Saya bergabung di tim CGP Kabupaten Sarolangun tahun 2024. Kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya kita mengenal itu sosok beliau. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau adalah putra dari seorang bangsawan Jawa yang bernama Kanjeng Pangeran Aryo Suryadingrat. Ibunya bernama Raden Ayu Sandia. Ki Hajar Dewantara tumbuh dalam lingkungan yang multikultural karena kedua orang tuanya berasal dari budayawan yang berbeda. Sejak kecil, Ki Hajar Dewantara sudah menunjukkan minatnya terhadap pendidikan. Beliau mengenyam pendidikan di ALS dan Lulo di Yogyakarta, kemudian memutuskan melanjutkan studi di Yogyakarta. Adapun intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pertama adanya sistem Amung. Sistem Amung adalah suatu sistem pembelajaran yang mengenalkan pembentukan manusia secara utuh, suatu metode yang tidak menghendaki perintah dan paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur, selamat, baik lahir maupun batin. Sistem Amung bertujuan untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara guru, siswa, orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. Kuadrat alam dan kuadrat zaman. Pada prinsip ini, bahwa sifat dan bentuk adalah unsur-unsur yang timbul karena pengaruh kuadrat alam, sedangkan isi adalah irama. Sangat lekat hubungan dengan zaman dan pribadi seseorang. Kuadrat alam adalah sifat alami manusia yang akan dikembangkan seperti sifat kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan lainnya. Sedangkan kuadrat zaman adalah keadaan atau tantangan yang dihadapi oleh manusia pada saat tertentu. Untuk berhasil dalam kehidupan, Ki Hajar Dewantara percaya bahwa manusia harus dididik dan mempertimbangkan kedua faktor ini. Anak-anak harus diajarkan sifat-sifat yang sesuai dengan kuadrat alam mereka, keterampilan sesuai dengan tuntunan zaman. Prinsip selanjutnya adalah pusat pendidikan. Dalam kehidupan anak ada 3 tempat, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masyarakat sebagai pusat pendidikan yang terakhir bertugas membentuk karakter anak, mempersiapkan dalam kehidupan sosial. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai tanggung jawab antara keluarga, sekolah, masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kerja sama antara ketiga pusat pendidikan tersebut untuk menciptakan pendidikan yang holistik dan efektif. Berhamba pada anak. Prinsip ini pendidikan harus diarahkan pada pelayanan kepada anak. Seorang pendidik harus didasarkan pada kebutuhan kepentingan anak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap anak adalah individu yang unik, berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan bakat masing-masing, sehingga guru harus memperlakukan murid kasih sayang, memahami kebutuhan secara individu. Selanjutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti adalah hasil dari satuan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Perlu diketahui bahwa budi pekerti, pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti adalah tenaga. Jadi budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia mulai
dari angan-angan hingga menjadi sebuah tenaga. Budaya pekerti mencakup nilai-nilai kebajikan, sopan santun, kejujuran, kerjasama, tanggung jawab. Nilai-nilai ini akan menjadi individu yang baik berperan bagi masyarakat. Permainan adalah kodrat anak. Permainan adalah anak itu menurut Ki Hajar adalah pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain sehingga pembelajaran bisa berintegritas dengan bermain sambil belajar atau bermain. Terakhir, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan yang di dalam diri seseorang untuk memimpin, mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, tujuan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Pemimpin adalah seseorang yang dipercaya sebagai ketua suatu lembaga atau organisasi. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memadu, mempengaruhi seseorang atau kelompok orang. Konsep Jawa, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang menguasai ilmu hasta brata, yaitu pemimpin yang memiliki sifat alam, mewakili sifat kearifan, kebesaran Sang Pencipta, yaitu sifat bumi, api, sifat air, hasta brata tersebut. Kemudian oleh Ki Hajar Dewantara disarikan oleh trilogi pemimpin, yaitu Ingarso Suntolodo, Ingmadiu Mangungkaso, Tutupuri Handayani. Itulah landasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada landasan ini banyak manfaat atau faedah yang saya dapatkan selama mengenal sistem pendidikan berdasar Ki Hajar Dewantara, yaitu banyak, salah satunya filosofi ini, salah satu gambar-gambar ini. Contohnya, kita seorang guru harus mengajarkan siswa tidak lupa dengan budaya. Nih, salah satu budaya Sarolangun itu ciri khas Sarolangun makanan. Kami di sini mengajar siswa-siswi kami membuat makanan tradisional, contohnya kue petas atau jadakote. Ini biasa ada di daerah Sarolangun di Provinsi Jambi. Ini di dalam tergolong adanya Kurma Merdeka ada P5. Kerja saya membimbing. Di sini jelas tujuan ada sistem Amadi menuntun. Di sini saya atau guru harus menuntun. Ini contoh saya menuntun anak untuk belajar membaca Al-Quran, atau sebelum belajar membaca Al-Quran bagi anak yang belum mampu kita bimbing sampai dia mampu. Ini ada gambar penerapan filosofi yang saya rasakan, yaitu kuadrat alam dan kuadrat zaman. Ini saya menerapkan pembelajaran informatika, mengenal media, contoh teknologi seperti HP, media gadget sekarang atau komputer, berkolaborasi dengan anak, berkomunikasi melalui WA, belajar dengan menggunakan Kahoot atau yang lainnya. Ini peserta didik diajarkan mengenal atau menanamkan jiwa kemerdekaan. Ini contohnya ada dalam slide ini gambar anak setiap tahun harus menanam jiwa kemerdekaan ini dalam Karnaval 17 Agustus. Di sini ada jiwa kepemimpinan. Nah, jelas kita harus, seorang guru harus merasa kita ketua dari lembaga atau organisasi supaya anak itu bisa mencontoh kita bisa mengawasi. Banyak hal yang saya rasakan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nanti setelah slide ini ada cuplikan video-video yang mewakili penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah saya. Demikian, apabila ada kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari saya mohon kritikan dan masukannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
negeri bijak